Perkenalkan, nama saya Tenggar Febri Sofianto dari kelas 12 RPL 2. Ujian praktek bahasa Indonesia kali ini saya akan mempresentasikan analisis karya sastra dengan pendekatan objektif. Karya sastra yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang berjudul Malaikat Juga Tahu. Karya sastra karya Dewi Lestari. Bagi yang belum tahu tentang novel ini, bisa searching di Google. Tema: rasa cinta seorang ibu yang begitu besar terhadap anaknya, juga rasa cinta seorang pemuda yang bertepuk sebelah tangan. Rasa cinta yang penuh dengan gejolak, perjuangan, dan juga dedikasi. 2. Alur. Secara garis besar, alur dalam cerita ini adalah alurnya maju. Tahapan peristiwa yang terjadi yaitu tahapan pengenalan, dimulai dengan gambaran tokoh abang yang menderita autis bersahabat dengan seorang perempuan. Setiap malam minggu, mereka berdua selalu menghabiskan waktu di pekarangan. Abang merupakan anak dari tokoh bunda yang tak lain adalah pemilik indekos legendaris yang baik hati. Tahap pengenalan konflik dimulai saat bunda menemukan surat cinta yang ditulis oleh abang untuk si perempuan. Selanjutnya adalah tahap peningkatan konflik, yaitu dimulai saat tokoh bunda tahu bahwa si perempuan sudah berpacaran dengan adik abang. Kemudian ia memanggil keduanya untuk berbicara. Bunda menyuruh si perempuan untuk memilih abang karena ia percaya bahwa cinta abang lebih besar dibanding adiknya. Namun si perempuan tidak terima. Ia merasa bahwa dirinya yang punya hak untuk memilih siapa yang ia suka. Bagi yang belum tahu, ini pasti terdengar aneh. Mereka dua-duanya anak bunda. Tapi kalau ditanya siapa yang bisa mencintai kamu paling tulus, bunda akan menjagokan abang. Perempuan itu terenyak. Apa-apaan ini, pikirnya gusar. Tapi bunda bukan malaikat yang bisa baca pikiran orang. Bunda tidak bisa berkata-kata atau menentukan nasib si perempuan. Yaitu selanjutnya adalah tahap klimaks. Terjadi saat bunda dan si bungsu mengalami pertikaian dan saling adu argumen. Dikarenakan bunda memaksa adik dan si perempuan untuk berpura-pura tidak menjalin hubungan di depan abang. Sepasang kekasih itu pun memilih untuk pergi dari rumah agar bisa menjalani hidup tanpa gangguan bunda dan abang. Klimaks dilanjutkan dengan kondisi abang yang hancur karena ditinggal perempuan yang ia cintai. Tiap malam minggu, abang selalu berteriak memanggil nama si perempuan, berharap agar ia kembali di sisi lain. Bunda juga merasa hancur melihat anak kesayangannya itu. Bunda selalu menangis dan berjuang untuk menenangkan abangnya. Yaitu yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Bagian penyelesaian dalam cerpen ini dimulai saat bunda mulai sanggup menerima apa yang terjadi pada ia dan putranya. Ia ikhlas dan tabah menghadapi semuanya. Ia menyadari bahwa dia bukanlah malaikat yang tahu tentang kadar cinta milik siapa yang lebih besar. Yang bunda tahu hanyalah ketulusan dan dedikasinya dalam mencintai abang. Abang pun tak selalu menjadi pemenang di hati bunda. Selanjutnya adalah unsur tokoh dan penokohan. 1 adalah bunda dalam tokoh protagonis. Tokoh bunda digambarkan sebagai seorang janda dan tuan
indekos legendaris yang pandai memasak, baik hati, dan ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Walaupun salah satu anaknya menderita autis, namun Bunda tak pernah malu. Ia justru memiliki rasa cinta yang begitu besar terhadap anaknya. Itu yang dalam cerpen ini dipanggil Abang. Bunda ini digambarkan sebagai sosok yang bertekad kuat untuk selalu melindungi dan memberi kebahagiaan untuk Abang. Yang kedua adalah Abang. Dalam sifatnya adalah protagonis. Tokoh Abang digambarkan sebagai seorang pemuda 38 tahun yang menderita autis sehingga mentalnya masih seperti anak berusia 8 tahun. Tokoh Abang memiliki watak yang perfeksionis. Ia selalu melakukan rutinitasnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa terlewat satupun. Abang adalah sosok yang sangat tulus dan setia. Ia sangat mencintai tokoh Bunda dan si perempuan. Kemudian ada tokoh si perempuan sebagai tokoh antagonis. Tokoh perempuan yang tidak disebut namanya ini digambarkan sebagai sahabat Abang yang menjalin hubungan dengan adik dari Abang. Ia berwatak egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia sangat mengenal Abang dan bahkan tahu kalau Abang punya perasaan terhadapnya. Namun ia justru memilih untuk pergi bersama adik Abang dan meninggalkan sendirian. Lalu ada adik Abang sebagai tokoh antagonis. Tokoh adik Abang ini digambarkan sebagai seorang pemuda normal, pintar, berpenampilan menarik, dan dikagumi banyak orang. Namun, ia tidak terlalu dekat dengan Bunda, karena selama ini tinggal jauh dari rumah dan bersekolah di luar negeri. Tokoh adik berwatak egois, tak mau mengalah, dan tak punya empati terhadap abangnya. Yaitu yang selanjutnya ada latar tempat terjadinya novel ini di pekarangan, rumah indekos, rumah sakit, dan kota. Latar waktu dalam novel ini adalah malam hari, malam minggu. Latar sosial. Kondisi sosial tokoh Bunda bersama orang-orang di sekitarnya sangatlah rukun dan damai. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana di bagian awal cerpen ini menunjukkan suasana yang tentram, damai, dan nyaman. Namun di pertengahan mulai penuh amarah, di bagian akhir suasana cerita menjadi sedih dan hampa. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari adalah sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dewi Lestari menulis cerpen Malaikat Juga Tahu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga ceritanya mudah untuk dipahami pembaca. Terdapat satu majas hiperbola yang ditunjukkan pada kutipan. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari adalah kita harus saling menyayangi dan berkorban demi keluarga, seperti layaknya Bunda yang sangat berdedikasi untuk anaknya yaitu Abang. Sekian pembahasan dari novel Malaikat Juga Tahu. Sekian dan terima kasih.